Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Darmawan, angkatan 49, peserta Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting tahap kedua. Saya SDM PKH Kabupaten Goa, Kecamatan Berimbulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video tugas praktek untuk menjelaskan modul 7 dengan judul Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui Kebersihan Diri dan Lingkungan. Sesi 12, mendukung pemanfaatan jamban sehat. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pemanfaatan jamban sehat. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui terkait dengan pengertian jamban. Jadi apa itu jamban? Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau cemplung yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan ada air untuk membersihkannya. Jadi, ya, baik, setelah tadi yang pertama kita sudah mengetahui pengertian apa itu jamban, maka hal yang kedua yang harus kita perhatikan dalam pemanfaatan jamban sehat yaitu mengapa harus menggunakan jamban. Jadi jamban harus digunakan atau harus ada karena hal tersebut dapat mendorong yang pertama lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus ada jamban? Agar ia tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Jadi kita perlu bayangkan dan pikirkan, apabila jamban itu tidak ada, otomatis air di sekitar lingkungan kita itu akan tercemar. Dan kita tahu sumber air itu sangat berfungsi untuk keberlangsungan aktivitas dan kebutuhan manusia. Jadi penting adanya jamban. Yang ketiga yaitu tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit. Yang pertama diare, kolentra disentri, tifus, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Baik, setelah kita tadi mendengarkan dua langkah awal, yang pertama tadi apa itu jamban, kita sudah jelaskan, dan yang kedua tadi mengapa harus ada jamban, kita juga sudah jelaskan pengaruh-pengaruhnya ketika ada jamban. Maka yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan jamban sehat yaitu kita harus mengetahui manfaat jamban sehat. Memiliki jamban yang sehat di dalam rumah memiliki beberapa manfaat, yaitu lingkungan lebih bersih. Yang kedua, bau berkurang. Yang ketiga, kesehatan meningkat. Yang keempat, tidak perlu ke ladang malam hari. Dan yang kelima, memutus penyebaran penyakit. Jadi tadi 5 hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui, manfaat yang kita dapatkan ketika kita memiliki jamban yang sehat. Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh kotoran manusia. Membuang kotoran sembarang tempat dapat berdampak serius dan menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara karena menimbulkan bau. Selanjutnya, mari kita masuk ke hal yang keempat. Jadi setelah yang pertama tadi kita pelajari atau menjelaskan tentang apa itu jamban, yang kedua mengapa harus ada jamban, dan yang ketiga tadi manfaat jamban, dan yang keempat kriteria jamban sehat. Jadi jamban sehat juga memiliki karakteristik. Menurut WHO, jamban dapat dikatakan sehat jika memiliki beberapa kriteria, yaitu A.
mencegah kontaminasi ke badan air. B. Mencegah kontak antara manusia dan kotoran. C. Membuang atau membuat kotoran tersebut tidak dapat dihinggapi serangga serta binatang lainnya. D. Mencegah bau yang tidak sedap. Dan E. Kloset dudukannya dibuat dengan baik dan aman bagi penggunanya. Tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai kriteria-kriteria jamban sehat. Nah, kita sekarang masuk hal yang kelima yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan jamban sehat. Yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara memelihara jamban sehat. Jadi kita perlu mengetahui agar kita dapat menjaga kebersihan jamban sehat tersebut. Yang pertama, cara kita memelihara jamban sehat yaitu lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. B. Bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. C. Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. D. Tidak ada serangga, kecoa atau lalat, dan tikus yang berkeliaran. Dan E. Tersedia alat pembersih, sabun, sikat, dan air bersih. Serta yang terakhir, bila ada kerusakan segera perbaiki. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memelihara jamban sehat. Baiklah, sekarang kita berada pada hal yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan jamban sehat, yang keenam. Jadi yang keenam kali ini kita perlu memperhatikan peran keluarga agar memiliki dan menggunakan jamban sehat. Yang pertama, menyiapkan jamban di rumah, jamban keluarga, dan atau jamban umum. Jadi setiap keluarga harus memiliki jamban di rumahnya masing-masing. Yang kedua, berpartisipasi untuk membuat jamban melalui arisan jamban, jamban bergulir atau yang mampu membuat jamban sendiri, dan jamban umum. Untuk jamban umum disarankan membentuk kelompok pemelihara jamban. Jadi bagi keluarga yang tidak memiliki lahan yang cukup di rumahnya, silakan membuat atau berpartisipasi dengan para keluarga lainnya untuk membuat jamban umum. Yang ketiga, manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya penggunaan atau menggunakan jamban sehat. Jadi kita juga harus mengingatkan kepada anggota-anggota keluarga kita yang lain untuk menggunakan jamban yang sehat. Yang keempat, kita perlu membagi tugas kepada anggota rumah tangga secara bergilir untuk membersihkan jamban. Jadi dalam sepekan silakan diatur waktunya, kemudian ditentukan anggota keluarga kita untuk bergantian membersihkan jamban secara bergilir. Dan yang terakhir, terkait dengan peran keluarga dalam pemanfaatan jamban sehat, yaitu setiap keluarga yang mempunyai bayi dan balita harus membuang kotoran anaknya ke jamban. Jadi jangan sampai ketika anak sudah menggunakan popok, lantas popoknya dibuang ke tempat-tempat umum, dan tentu itu bisa menimbulkan sarang-sarang penyakit. Mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan terkait dengan modul 7 sesi 12 terkait dengan pemanfaatan jamban sehat. Mungkin cukup sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.